Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. سنتكلم عن إباحة الطيبات وتحريم الخبائث في تفسير آيات الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tafsir berkata, washkuru lillahi, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat dengan suatu bentuk pengagungan. Syukur terbagi dalam dua bentuk. Pertama, pengakuan terhadap nikmat dengan menyampaikan pujian terhadap pemberi nikmat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kedua, penggunaan nikmat dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan seluruh indera sesuai dengan fungsi penciptaannya. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Penyembelihan diartikan dari kata ihlal yang berarti mengeraskan suara. Misalnya, orang menyampaikan suatu hal dengan ihlal, berarti ia mengeraskan suaranya. Demikian pula pengertian ihlal pada bayi yang maksudnya adalah tangisannya yang keras saat dilahirkan. Sementara ihlal bagi orang yang menunaikan ibadah haji maksudnya adalah ia mengeraskan suara saat mengucapkan talbiyah. Penyair mengatakan, yuhillu bil farqadi rukbanuha kama yuhillu ar-rakibul mu'tamir. Para pengendaranya mengeraskan suara di atas bintang farqad sebagaimana pengendara yang menunaikan umrah mengeraskan suara. Asal makna ihlal berarti mengeraskan suara saat melihat hilal, kemudian digunakan untuk menyebutkan pengerasan suara secara umum. Saat itu jika kaum musyrik hendak menyembelih hewan, maka mereka menyebut nama Lata dan Uzza dengan mengeraskan suara mereka. Maksud ayat tersebut bahwa Allah mengharamkan bagimu hewan yang disembelih untuk berhala dan toghut serta penyebutan selain nama Allah padanya. Az-Zamakhsyari mengatakan maksudnya adalah yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dengan menyebutkan nama Lata dan Uzza. Itturra, maksudnya diperkenankan memakannya dalam kondisi darurat dan terpaksa memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurtubi mengatakan dalam kalimat ini ada bagian yang tidak diungkap, yang maksudnya siapa yang terpaksa memakan makanan-makanan yang diharamkan ini, yakni sangat membutuhkannya. Terpaksa dari kata itturra, bentuk uftu'ila dari darurah, artinya ittirar. Baghin secara bahasa artinya menginginkannya, dari kata baghin, artinya orang yang mencari kebaikan maupun keburukan. Ini serupa dengan ungkapan dalam hadis, ya baghiyal khairi aqbil, hai pencari kebaikan, datanglah. Namun di sini secara khusus dimaksudkan bagi orang yang menghendaki keburukan. Az-Zujaj mengatakan dari kata al-baghyu yang berarti mengkehendaki kerusakan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan baghal jarhu, luka itu memburuk, berarti luka itu semakin membengkak dan busuk. Sementara jika dikatakan baghatil mar'ah, perempuan itu berbuat mesum, maksudnya ia berbuat maksiat. Adin ismun fa'il dari asal kata udwan yang berarti zalim dan melampaui batas. Yang dimaksud dengan yang menginginkannya adalah orang yang memakan melebihi keperluannya.
Sementara yang melampaui batas adalah orang yang tetap memakan makanan-makanan diharamkan ini, sementara ia mendapatkan yang lain. At-Tabari mengatakan, di antara pendapat-pendapat ini yang paling tepat adalah pendapat kalangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, adalah ia makan yang haram baginya untuk memakannya dan tidak pula melampaui batas dalam memakannya, sementara ia masih bisa memakan makanan yang lain yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Al-ma'na al-ijmali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menikmati kehidupan ini dengan apa saja yang dihalalkannya bagi mereka seperti usaha yang halal, rizki yang baik, dan barang yang bermanfaat, serta hendaknya mereka menyantap makanan-makanan lezat yang dihalalkannya bagi mereka dan yang dianugerahkannya kepada mereka dengan syarat harus halal dan baik, serta harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada mereka. Jika mereka benar-benar tulus dalam menyatakan beriman, beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan kepada aturannya, taat kepada perintahnya, tidak patuh pada keinginan hawa nafsu dan syahwat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makanan apa saja yang diharamkan bagi mereka, berupa makanan yang buruk dan menjijikkan yang dijauhi orang-orang yang normal, atau makanan-makanan yang menimbulkan bahaya yang jelas terhadap badan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia hanya mengharamkan bagi mereka bangkai, darah, daging babi, dan semua yang buruk, sebagaimana Dia mengharamkan bagi mereka setiap sembelihan yang disembelih untuk berhala atau apa saja yang mereka anggap sebagai sembahan, serta semua yang disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala padanya. Akan tetapi, jika orang dalam kondisi terpaksa dan perlu memakan sebagian dari makanan-makanan yang diharamkan ini tanpa menginginkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala baginya saat memakannya, maka ia tidak berdosa atau melanggar, tidak pula melampaui batas kedaruratan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengampuni tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi darurat tanpa menginginkannya, menyayangi hamba-hambanya dengan tidak menetapkan ketentuan yang menyulitkan dan menyusahkan mereka. Wajhul irtibati bil ayatis sabiqah. Munasabah dalam ayat tersebut, dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang membuat sekutu selain Allah. Mereka mencintai sekutu itu seperti kecintaan kepada Allah dan mensinyalir bahwa yang menyebabkan mereka melakukan itu adalah kecintaan terhadap materi duniawi dan keterkaitan kepentingan rakyat dengan kepentingan pemimpin dalam hal rizki dan kedudukan. Allah menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa hendaknya mereka memakan makanan yang ada di bumi, karena Dia telah memperkenankan bagi mereka semua anugerah dan keberkahan bumi dengan syarat harus halal dan baik. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Allah juga menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang taklid. Mereka dikendalikan oleh para pemimpin sebagaimana penggembala mengendalikan kambingnya, karena mereka tidak mempunyai kemandirian dalam pemikiran ataupun pemahaman. Kemudian Allah mengalihkan seruan dalam ayat-ayat ini kepada kaum mukmin secara khusus, karena mereka sebagai kalangan yang paling layak untuk memahami dan mengetahui serta paling relevan mengikuti petunjuk. Wujuhul qiraat. Jumhur ulama qiraat membaca innama harrama alaikumul maitata waddama. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, yaitu dengan bentuk kata kerja aktif beserta fa'ilnya harrama, Allah mengharamkan, dan bangkai dari kata maitah tanpa tasydid. Sementara Abu Ja'far bin Qa'qa'
membaca dengan bentuk pasif, hurrima, diharamkan, dan tasydid pada mayyitah, sehingga menjadi sesungguhnya diharamkan bagimu bangkai. Al-Qurtubi mengatakan tasydid dan tanpa tasydid pada mayyit dan maitah merupakan dua dialek Arab yang sama fasihatnya. Kedua dialek ini disebutkan secara bersamaan dalam perkataan penyair, laisa man mata fastaraha bimait, innamal maitu mayyitul ahya'i. Orang yang mati lantas istirahat dengan tenang itu bukanlah orang yang mati. Sesungguhnya orang yang mati itu tidak lain adalah orang yang hidup dalam kematian. Yang masyhur menurut ahli bahasa bahwa mayyit adalah tanpa tasydid untuk menyebutkan orang yang benar-benar sudah mati. Sementara dengan menggunakan tasydid dikhususkan untuk orang yang akan mati. Makna ini seperti tersebut dalam firman Allah Ta'ala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Wujuhul i'rab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, merupakan jawab syarat yang dibuang yang menunjukkan pada kalimat sebelumnya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama harrama. Innama mencakup suatu amal yang merupakan huruf yang memiliki faidah sebagai hasr. Sementara kata maitah menjadi maf'ul pada kata muharrama. Artinya segala sesuatu yang diharamkan bagi kalian kecuali bangkai, dan seterusnya. Kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghayra baghin, bentuk nasab karena menjadi hal atau keterangan kondisi, sementara kata adin menjadi bentuk ma'tuf pada kata baghin, dan jika dibaca menjadi la baghiyan dan la adiyan. Imam Al-Qurtubi berkata, kata ghayra adalah bentuk nasab karena menjadi hal. Ada juga yang berpendapat sebagai istithna. Sekiranya Anda berpendapat bahwa kata ghayra layak untuk diartikan dengan kata fi, maka status kata tersebut adalah hal. Dan jika memungkinkan untuk diikuti dengan kata illa, maka kata tersebut posisinya sebagai istithna. Lebih jelasnya begini, kata baghin atau baghin ya aslinya adalah baghiyun, karena harokat dhammah dirasa berat jika berada pada huruf ya. Maka huruf ya-nya disukunkan atau dimatikan dan tanwin sebagai tanda sukun. Kemudian huruf ya dibuang, sebagai tandanya adalah harokat kasrah. Yattabi'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.